Di sebuah rumah sederhana, seorang ibu dan anaknya Ibrahim memulai hari dengan penuh harapan meski hidup tak selalu mudah. Sudah berkali-kali Ibrahim mencari pekerjaan ke berbagai tempat, berkeliling berusaha mencari peluang yang bisa mengubah nasib. Namun, takdir membawa dia pada sebuah pekerjaan dengan bos yang keras dan penuh tuntutan, yang kelak akan menguji kesabaran dan ketulusan hatinya. Nak, ibu tahu kamu sudah berusaha keras. Kalau hari ini belum nemu yang pas, nggak apa-apa kok. Yang penting jangan nyerah ya. Iya Bu, aku juga pengen yang terbaik buat Ibrahim. Aku bakal coba semaksimal mungkin. Ingat ya nak, ibu nggak mau beban kamu makin berat. Kalau kamu capek, istirahat dulu aja ya. Ibu ngerti kok perjuangan kamu. Terima kasih Bu, aku janji bakal jaga diri. Aku cuma pengen kita hidup lebih baik. Kita emang nggak punya banyak uang, tapi ibu percaya kamu bisa. Jadi, jangan sampai kerja cuma buat orang lain, tapi juga buat masa depan kamu. Iya Bu, aku selalu bawa doa Ibu setiap kali aku keluar rumah. Jalanin aja sebaik mungkin nak. Tuhan selalu ada buat kamu. Makasih Bu, aku bakal kabarin kalau aku diterima kerja. Hari ini, Ibrahim akan pergi untuk menginterview di sebuah toko serba ada Los Santos. Ini saatnya Ibrahim, berikan yang terbaik. Jangan biarkan kesempatan ini lewat begitu saja. Akhirnya, tiba saat yang ditunggu-tunggu oleh Ibrahim. Dia akan memulai interview yang bisa jadi awal perubahan dari hidupnya. Jadi nama kamu Ibrahim? Kamu udah berapa lama nyari kerja? Betul Pak, saya sudah mencari kerja hampir beberapa bulan terakhir ini. Saya juga sudah berkeliling ke beberapa tempat, dan saya juga ingin sekali bisa bekerja dan membantu ibu saya. Kalau saya lihat-lihat sih, kamu ini fresh graduate banget ya. Kamu punya pengalaman kerja gak sebelumnya? Kalau untuk pengalaman kerja, saya belum pernah kerja resmi, tapi saya pernah bantu-bantu di acara kampus dan sesekali bantu ibu di rumah jualan kecil-kecilan. Jadi saya sedikit mengerti bagaimana melayani pembeli dan jaga barang. Oke, lumayan lah buat awal. Nah, kalau kamu kerja di sini, kerjanya tuh nggak berat kok. Mulai dari tutup toko, ngatur-ngatur barang, sampai ngelayanin pelanggan. Gimana harapan gaji kamu yang kamu inginkan? Saya sih pengennya bisa disesuaikan aja sama aturan toko dan kemampuan saya Pak. Soalnya saya mengerti ini masih awal, jadi saya siap belajar dan kerja keras terlebih dahulu. Oke, baik. Kita mulai dari gaji standar dulu aja ya. Ya, seperti toko yang bisa kasih kepada orang yang masih belajar. Tapi kalau kamu ada peningkatan dalam kerja, kamu rajin dan gak males dan semangat, otomatis gaji kamu naik kok. Asal kamu serius aja ya Ibrahim. Baik siap Pak, saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Saya bakal berusaha sebaik mungkin. Oke, kita coba beberapa minggu dulu ya Ibrahim. Kalau kamu memang cocok kerja di sini, kamu bakal tetap kerja sama saya kok. Gimana? Kamu setuju gak sama pendapat saya? Terima kasih banyak Pak, saya senang bisa diberi kesempatan. Saya janji gak bakal ngecewain Bapak. Oh iya, besok kamu udah harus mulai kerja ya. Kamu harus berpakaian yang rapi, sopan, dan juga bersih, itu yang paling penting. Dan pelanggan juga nyaman juga sama kamu kalau kamu bersih kan. Baik Pak, saya siap jaga penampilan juga supaya kerja tambah semangat. Kalau begitu saya izin permisi dulu ya Pak. Anak-anak kayak gini nih, paling enak kalau dikasih kerjaan. Mereka itu gak banyak nuntut. Gaji kecil pun ya mereka bakal syukuri. Belum punya pengalaman, belum ngerti sistem, nanti suruh angkat-angkat aja. Bersihin toko, jagain toko. Nanti aku limpahin tuh semuanya ke dia, biar dia kelihatan sibuk. Aku penasaran banget nih, Ibrahim bakal berapa lama ya kerja sama aku? Seperti pegawai-pegawai yang lain, mereka tuh mungkin cuma seminggu. Bagus sih soalnya. Setelah pulang dari interview pekerjaan, Ibrahim tampak penuh semangat dan rasa lega. Ia segera menuju rumah untuk menyampaikan kabar baik kepada ibunya. Ibu, aku diterima kerja di toko serba ada Los Santos. Akhirnya Ibrahim ada kerjaan juga. Wah, alhamdulillah ya nak. Semoga bisa betah ya sama kerjaannya. Kerjaannya gimana tuh? Berat enggak? Enggak kok Bu, kerjanya santai aja. Kayak bantu jaga toko, ngatur barang, nyapa pelanggan, dan yang penting harus disiplin buka tutup toko.
Iya, yang penting bisa mulai dulu ya. Gajinya gimana, Nak? Cukup buat kebutuhan kamu? Gaji sih standar lah buat fresh graduate kayak aku. Mungkin memang belum seberapa, tapi aku pikir yang penting pengalaman dulu supaya kedepannya bisa lebih baik. Betul banget, Nak. Pengalaman itu penting banget. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan sampai kerja terus, lupa makan, atau kurang istirahat. Iya Bu, aku juga disuruh pakai baju yang rapi besok pas mulai kerja, biar pelanggan atau bos lihat aku serius dan sopan. Baguslah kalau begitu. Itu salah satu kesan pertama yang penting. Semoga kamu betah dan bisa cepat belajar. Aku bakal coba semaksimal mungkin Bu, meski gajinya masih kecil, aku yakin kalau kerja keras pasti bisa naik. Lagi pula aku nggak mau santai terus, ingin buktikan diri juga. Ibu doain kamu sukses, Nak. Jangan sungkan cerita kalau ada kesulitan di tempat kerja, biar kita bisa cari jalan keluar sama-sama. Siapa tahu ibu bisa bantu. Makasih Bu, aku bakal kasih kabar terus kok. Pokoknya aku semangat mulai besok. Iya, Nak. Semangat terus ya. Kalau ada apa-apa, ibu selalu ada. Dengan semangat membara dan dukungan dari ibunya, Ibrahim pun siap menghadapi hari pertamanya bekerja. Semoga perjalanan barunya penuh keberhasilan. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Ibrahim datang lebih pagi dari biasanya dengan pakaian rapi dan semangat yang menggebu. Hari pertama kerja di toko kini menjadi kenyataan. Nah, kamu udah datang ya? Gimana? Kamu udah siap kerja belum, Ibrahim? Siap Pak, saya akan coba yang terbaik dan gak akan ngecewain Bapak. Bagus, mulai sekarang tugas kamu itu ngatur-ngatur barang ya, bantu pelanggan dan juga jaga toko. Jangan lupa ramah sama mereka ya, Ibrahim. Ibrahim mulai belajar mengatur barang-barang di rak. Sesekali ia menyapa pelanggan dengan ramah, walaupun masih sedikit grogi. Mas, bisa tolong bantu cari sabun mandi merek Cahaya Matahari? Oh iya Mas, sabun mandi ada di rak sebelah kanan, baris kedua dari bawah. Mari Mas, saya antar. Baik, terima kasih ya Mas. Sama-sama Mas, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ibrahim, jaga kebersihan toko juga ya. Jangan sampai ada barang yang berserakan. Iya Pak, saya akan rajin bersih-bersih juga. Pak, gimana hari ini di toko? Udah dapat karyawan baru yang bisa dimanfaatin belum? Udah lah Bu, namanya itu Ibrahim, dia itu juga baru lulus kok. Semangatnya itu bagus banget. Aku lihat-lihat, enak tuh buat dimanfaatin. Gaji kecil pun dia gak bakal masalah, soalnya dia tuh rakyat miskin tuh Bu. Kalau gitu, kita pertahanin terus dia buat kerja lebih. Jangan dikasih waktu santai. Kalau perlu kerja lembur juga nggak usah dibayar lebih. Betul tuh Bu, aku itu sengaja banget ngasih gaji yang kecil biar dia nggak banyak alasan buat ngeluh. Kalau capek, ya itu kan resiko kerja di sini. Toh dia butuh pengalaman kerja sama makan. Bagus Pak. Yang penting kita untung. Dia mau kerja keras, nggak peduli gaji kecil. Lagi pula kalau dia pergi, gampang cari yang lain. Iya ya, kasihan dia. Tapi kita untung, bisa dapat tenaga murah buat kerja berat. Iyalah Bu, orang-orang kayak dia itu gampang banget kok digantiin. Yang penting toko kita tetap jalan, gaji pun hemat. Kita nggak perlu banyak keluar uang buat gaji dia. Hari-hari berlalu dan Ibrahim mulai merasakan beban kerja yang cukup berat. Bosnya yang memang memanfaatkan tenaganya tak segan memberinya tugas bertubi-tubi. Ibrahim, cepat. Barang yang baru datang ini belum ditata. Dan sekarang kamu harus tata ya. Dan juga jangan bikin toko berantakan ya saat nata. Iya Pak, sebentar, akan segera saya tata. Saya bereskan dulu untuk menyusun barang-barang ini ya Pak. Nah, setelah itu, lantainya jangan lupa dilap ya. Itu juga ada debu, jangan lupa kamu sapu. Nanti kalau pelanggan lihat, kalau tempat kita kotor, pelanggan kan bisa kabur, oke? Baik Pak, akan segera saya laksanakan. Beban kerja yang berat dan intens membuat Ibrahim harus berjibaku dengan tugas yang menumpuk. Sementara bosnya hanya memberi perintah tanpa sedikit pun menunjukkan empati. Ibrahim, ini stok sabunnya kemana? Aku lihat kok nggak ada yang ditata rapi sih. Kamu ini kerja lambat banget. Saya sudah coba secepat mungkin Pak, tapi ada beberapa kotak yang cukup berat, jadi mohon maaf kalau agak terlambat. Nah, makanya jangan lemot. Kerja di sini tuh bukan buat males-malesan ya Ibrahim. Walau tubuh Ibrahim mulai letih, ia tidak punya pilihan lain selain terus bekerja keras demi menjaga pekerjaannya.
Tekanan dari bos membuat hari-harinya penuh tantangan. Sabar Ibrahim, ini cuma awal. Aku harus kuat supaya bisa maju. Tekanan kerja Ibrahim semakin berat, terutama karena tugas mengangkat dan mengatur beras yang sangat fisik dan melelahkan. Bos terus menuntut tanpa memberi keringanan. Ibrahim, beras itu belum ditata rapih ya. Kalau pelanggan protes berasnya berantakan, gimana? Cepat deh kamu beresin sekarang juga. Maaf Pak, karung berasnya berat banget. Saya sudah usahakan secepat mungkin. Berat itu alasan buat kerja yang lebih keras, bukan santai-santai kayak gini ya. Kamu itu kerja jangan main-main deh. Tapi Pak, saya capek banget. Ini sudah hampir nggak kuat lagi. Kalau nggak kuat, saya cari yang lain. Jangan sampai beras ini berantakan, oke? Kerjaan kamu itu nomor 1. Jangan sampai bikin saya rugi. Kamu itu harus tahan ya, Ibrahim. Ini ujian buat kamu. Kalau kamu nggak sanggup, kamu sendiri nanti yang rugi, ya? Baik Pak, akan segera saya kerjakan secepat mungkin. Setelah 1 bulan bekerja keras, tiba saatnya hari gajian. Namun, harapan Ibrahim harus terkoyak karena gaji yang diterima jauh dari harapan. Maaf Pak, saya mau tanya tentang gaji saya. Apa sudah bisa dibayar? Iya Ibrahim, gaji kamu udah saya hitung juga kok. Ini gaji kamu untuk bulan ini ya. Nih ambil. Loh, kok gajinya cuma segini Pak? Padahal saya sudah kerja keras terus setiap hari. Keuntungan toko itu lagi menipis Ibrahim. Banyak pengeluaran yang harus ditanggung. Belum lagi ada biaya-biaya yang lain yang gak bisa saya sebutin sekarang. Kamu itu harus pengertian Ibrahim. Biaya lain Pak? Maksud Bapak apa? Kenapa saya rasa ada yang disembunyikan Pak? Itu urusan saya dan toko. Kalau kamu mau kerja di sini, cukup jalani perintah, oke? Dan kamu gak boleh banyak tanya. Kalau kamu gak suka, ya cari kerja lain aja di sana. Tapi Pak, saya butuh gaji ini buat hidup. Saya sudah bekerja sekuat tenaga, bukan buat dapat yang kurang seperti ini Pak. Kerja itu bukan soal uang ya Ibrahim. Ini bisnis. Kalau saya rugi, kamu juga rugi. Jadi kita ikut-ikutan rugi. Kalau begini terus, saya nggak tahu Pak sampai kapan saya bisa bertahan. Ibrahim, kamu jangan pernah berpikir gaji kecil itu alasan kamu buat santai, oke? Masih banyak yang harus kamu kerjain hari ini. Tapi Pak, saya baru saja terima gaji yang kurang. Saya perlu istirahat atau setidaknya waktu buat persiapan. Kamu ini ngomong apa sih? Waktu istirahat itu kan kemarin. Sekarang itu saatnya kerja. Beras di gudang itu belum kelar diatur, stok-stok juga belum diperiksa. Baik Pak, saya akan segera ke gudang. Kalau kamu lemah ya kamu keluar aja. Soalnya toko ini bukan buat pengecut kayak kamu. Di gudang, Ibrahim berusaha bekerja dengan sebaik mungkin, tapi beban kerja dan tekanan membuatnya sulit fokus. Tiba-tiba, Ibrahim menjatuhkan 1 karung beras yang cukup besar ke lantai hingga beras tumpah keluar. Ibrahim langsung terkejut dan cepat berusaha membersihkannya. Ah, maaf Pak, maaf. Saya tidak sengaja. Ya ampun, apa-apaan ini Ibrahim? Kerjanya salah-salah kayak gini. Kamu pikir ini main-main ya? Saya benar-benar minta maaf Pak. Saya akan bersihkan dan atur ulang semua karungnya. Bersihkan, atur ulang. Itu baru masalah kecil Ibrahim. Beras tumpah berarti kerugian toko. Kamu ini kerja bagaimana sih? Emangnya kamu mau nanggung kerugian? Kamu itu orang miskin. Ibrahim, dengar ya. Saya udah gak tahan lagi sama kamu. Kesalahan kamu itu udah sering banget membuat kesalahan yang akhirnya membuat toko saya mulai rugi. Jadi, mulai sekarang, kamu saya pecat. Tetapi Pak, Udah, saya gak mau denger lagi. Sekarang ambil barang-barang kamu dan tinggalin toko ini. Setelah hari yang penuh tekanan, Ibrahim pulang ke rumah dengan langkah yang berat. Namun, di depan ibu, dia berusaha menunjukkan sikap seolah tak terjadi apa-apa. Ibrahim, kamu sudah pulang nak? Cepat sini, ibu udah siapin teh hangat buat kamu. iya Bu, makasih ya Bu. Kerjaannya gimana hari ini? Capek nggak nak? Ya biasa aja Bu, kerjaannya banyak sih. Tapi kan itu udah tugasnya. Baguslah, ketekunan itu yang penting. Jangan dipikirin yang aneh-aneh. Ya Bu, aku juga pengen kerja terus buat bantuin keluarga. Itu yang ibu suka dari kamu nak. Tetap semangat dan sabar. Insya Allah ada jalan terbaik nanti. Bu, ini ada uang sedikit dari gaji Ibrahim. Ibu bisa buat beli obat sama kebutuhan lain ya Bu. Alhamdulillah nak. Terima kasih ya Ibrahim. Semoga pekerjaannya lancar terus. Iya Bu, Ibrahim juga pengen kita semua sehat terus.
Udah gajian nih, tapi masih kepikiran sama kerja sebelumnya. Mungkin aku harus cari kopi dulu buat tenangin pikiran. Kopi hitam aja deh, asal jangan manis-manis. Kadang kepikiran di kerjaan toko Los Santos, rasanya capek dan gak tenang. Tapi ya mau gimana lagi, sekarang nyari kerjaan yang baru juga gak gampang. Ya udah, yang penting sekarang aku mau santai dulu, mau nikmatin kopi. Siapa tahu mood aku jadi lebih baik dan jalan rezeki bisa datang lagi. Bang, kopi hitamnya 1 ya, jangan manis-manis. Kamu Ibrahim yang kerja di Toser Los Santos kan? Iya, itu aku. Kenal ya? Iya, gua dulu juga kerja di situ. Bos di sana seenaknya sama karyawan, makanya gua resign. Oh ya, aku juga baru aja dipecat kemarin, cuma gara-gara sedikit kesalahan. Gaji juga dipotong. Lagi nyari kopi aja ya. Sebenarnya di sini lagi butuh karyawan. Siapa tahu kamu berminat. Wah, kalau gitu aku pengen banget coba kerja sama kakak. Ya udah, mulai besok kamu langsung kerja di sini aja sekalian training. Soalnya emang lagi butuh karyawan banget nih. Terima kasih banyak kak, kalau begitu besok saya langsung ke sini. Sekali lagi terima kasih banyak ya kak. Akhirnya, Ibrahim menemukan secerca harapan di tengah keterpurukan. Setelah dipecat tanpa alasan yang jelas, kini ia justru mendapatkan pekerjaan di tempat yang lebih baik, dengan lingkungan yang sehat, atasan yang adil, dan rekan kerja yang mendukung. Setelah memecat Ibrahim tanpa rasa bersalah, Pak Bos kembali ke ruangan dengan wajah puas. Dia duduk santai sambil menghitung tumpukan hasil penjualan bulan ini. Keuntungan toko melonjak drastis. Puluhan juta masuk ke kantongnya, semua berkat kerja keras Ibrahim. Tapi di saat toko sedang untung besar-besaran, gaji yang diberikan pada Ibrahim tetap kecil dan jauh dari layak. Padahal, Ibrahim adalah salah satu karyawan paling rajin. Ibrahim itu ya kerja capek-capek dari pagi sampai sore, digajinya pas-pasan. Enak banget ya jadi bos, bisa gaji seenaknya. Dia pikir kerja keras bakal bikin sukses. Halah, yang sukses itu orang yang pintar manfaatin orang kayak gue. Stok beras masih banyak nih. Oke, sip. Biar tetap untung banyak. Oke, beres nih. Stok masih aman. Gini aja deh terus. Jangan sampai berkurang. Nanti biar untungnya makin tebal. Waduh, berasnya. Aduh, tolong. Tolong, aku ketiban beras. Nggak ada yang tolong. Hidup tidak hanya tentang uang dan untung, tapi juga tentang keadilan dan kebaikan hati. Buat kalian yang sekarang lagi susah cari kerja, tetap semangat ya. Memang gak gampang, apalagi di zaman sekarang. Tapi yakinlah, setiap orang sudah Allah siapkan rezekinya masing-masing. Mungkin sekarang jalannya masih tertutup, tapi itu bukan berarti kamu gagal. Kadang proses panjang justru yang membentuk kita jadi lebih kuat. Kalau gaji kita masih kecil, jangan langsung putus asa. Nilai diri kita nggak diukur dari seberapa besar penghasilan, tapi dari seberapa besar usaha dan kejujuran yang kita jaga. Hidup di negeri ini memang penuh tantangan, tapi kalian hebat karena masih mau bangun pagi, berjuang dan gak nyerah meski capek. Tapi kalian harus ingat bahwa kalian harus bahagia. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata, baik dari segi animasi maupun proses editing yang kurang sempurna. Kami akan terus belajar dan berusaha memperbaiki supaya karya berikutnya bisa lebih baik lagi. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa beri dukungan dengan like, komen, dan share. Karena dukungan kalian sangat berarti buat kami agar terus berkembang dan bisa membuat cerita yang lebih seru lagi. Jangan lupa juga untuk subscribe supaya nggak ketinggalan cerita-cerita menarik selanjutnya. Terima kasih banyak, semoga kalian selalu sehat dan semangat.